Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pembahasan laporan keuangan dengan Mayap Accounting dengan perusahaan jasa BB Laundry. Oke, sekarang kita lanjutkan, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 20. Sekarang kita masuk ke input dokumen transaksi nomor 21. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 21 di sini ada bukti kas keluar. Keterangannya di sini adalah pelunasan hutang. Berarti kita mengeluarkan uang. Di sini uang yang kita keluarkan adalah 1.267.550, di mana jumlah yang kita keluarkan ini untuk membayar hutang sebesar 1.255.000 dengan denda Rp12.550. Oke, atas adanya transaksi bukti kas keluar ini, kita masuk ke akun ya, ke tab menu akun, kemudian kita masuk ke record journal entry. Oke, seperti biasa. Lalu kita masukkan nomornya, inilah C12-4, tanggalnya di situ tanggal 21 Desember 2013. Oke, kemudian keterangannya bisa kita kasih pelunasan hutang. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dengan denda ini, pertama adalah karena yang kita bayar adalah hutang, berarti kita gunakan akun hutangnya di sini, yaitu akun payable dengan nilai nominal di sini kita ambil untuk hutangnya ini 1.255.000. Ya, lalu kemudian di sini ada denda 12.000. Untuk akun denda sendiri kita gunakan akun late fee paid ini, use, kemudian nilainya 12.550. Sehingga di sini otomatis kita akan mengeluarkan kas atau dengan menggunakan cash on hand ini, kas di tangan, yaitu sebesar 1.267.550. Ini sudah sesuai dengan yang kita keluarkan di dokumen. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah, lihat out of balance-nya 0 ya, artinya sudah benar, kita record kalau sudah. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 22. Di sini ada voucher kas kecil. Kita mengeluarkan kas kecil ya, karena buktinya voucher, berarti di sini ada pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil. Digunakan untuk membayar servis dan perawatan, itu 750.000. Oke, cara menginput dokumen pengeluaran kas kecil di sini caranya adalah sama seperti pertemuan sebelumnya. Kita masukkan dulu nomornya, VKK-4, tanggalnya di situ tanggal 22 Desember 2013. Oke, kemudian di sini keterangannya kita bisa kasih untuk servis ya, atau perawatan. Ya, perawatan mesin cuci. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil ini yang pertama, karena di sini kita keterangannya adalah mengeluarkan uang atau petty cash atau kas kecil untuk perawatan, maka kita bisa gunakan akun perawatan, service atau maintenance expense ini ya, biaya perawatan, use, jumlahnya di sini ada 750.000. Oke, karena yang kita gunakan adalah kas kecil, maka di sini kita gunakan akun petty cash ya, tap ke kanan. Oke, sudah sesuai jumlahnya. Kalau sudah kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen nomor 23. Di sini ada voucher kembali ya. Di sini untuk pembayaran listrik dan telepon bulan November. Ya, karena yang kita keluarkan di sini kas kecil, maka masih sama seperti tadi. Caranya kita masukkan dulu nomornya VKK strip 5, tanggalnya adalah tanggal 23 Desember 2013. Keterangannya untuk pembayaran listrik di sini. Pembayaran listrik November ya. Oke, jurnal yang kita gunakan di sini karena yang kita bayar adalah listrik bulan November atau bulan sebelumnya, berarti statusnya kita membayar hutang listrik. Ya, karena kita lihat di sini untuk hutang listrik sendiri karena tidak ada nama akunnya, maka kita bisa gunakan akun hutang biaya atau expense payable. Ya, jumlah yang kita bayar di sini hutangnya adalah 460.000. Oke, kita bayar dengan menggunakan petty cash, berarti akun di sini untuk kreditnya kita gunakan petty cash. Ya, seperti ini kira-kira. Kita tap ke bawah, perhatikan out of balance-nya sudah 0, kita record.
Lanjut dokumen nomor 24. Oke, di sini ada faktur ya. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit ya. Jadi sekali lagi faktur itu bukti transaksi kredit. Pembelian atau penjualan kredit kita tinggal lihat kopnya di sini. Nah, di sini kebetulan kopnya adalah Baby Laundry, artinya perusahaan kita sendiri. Karena kop perusahaan adalah kita sendiri, maka otomatis faktur ini bisa dikatakan adalah penjualan jasa secara kredit. Oke, cara memasukkan transaksi penjualan jasa secara kredit di sini caranya adalah kita gunakan seperti ini. V12-4 nomornya, tanggalnya terjadi tanggal 24 Desember 2013. Keterangannya adalah penjualan jasa kredit. Oke, atas adanya penjualan jasa secara kredit di sini otomatis karena yang kita jual kredit berarti kita mendapatkan piutang dagang. Sehingga di sini akun di sisi debit kita gunakan receivable. Oke, jumlah yang kita terima di sini piutangnya ini adalah sejumlah total termasuk PPN ini, yaitu 341.000. 341.000. Oke, di mana untuk adanya pendapatan piutang ini kita dapat dari pendapatan penjualan. Kita pakai akun laundry income, yaitu sebesar ini jumlah ini 310.000. Dengan PPN 10% 31.000. Untuk PPN yang dikenakan atas penjualan maka kita gunakan PPN outcome ini. Sekali ya, jadi PPN yang digunakan untuk mencatat adanya pajak atas penjualan kita gunakan PPN outcome. Nilainya 31.000. Oke, sudah sesuai. Kita tap ke bawah, out of balance sudah nol, sudah balance. Kalau sudah kita record. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 25. Di sini ada bukti kas keluar ya. Kita mengeluarkan kas statusnya. Karena yang kita keluarkan di atas 1 juta, maka nanti kita akan bayar pakai cek ya. Kita menggunakan cek untuk membayar utang. Di sini keterangannya adalah untuk membayar gaji bulan Desember. Artinya kita membayar beban gaji di sini. Oke, untuk pengeluaran kas ini kita catat caranya C12-5 nomornya, kemudian tanggalnya 25 Desember 2013, keterangannya adalah beban gaji ya. Beban gaji Desember. Oke, jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya bukti kas keluar ini untuk membayar beban gaji. Karena yang kita bayar beban gaji, maka kita gunakan akun beban gaji di sini. Yaitu wages wages and salaries ya, beban gaji. Use nilainya adalah 3 juta beban gajinya. Kemudian karena yang kita keluarkan uangnya adalah di atas 1 juta, maka kita akan bayar atau keluarkan dengan menggunakan cek, yaitu pakai bank BCA ini. Oke, kita tap ya 3 juta seperti ini. Ya, kalau sudah kita record. Ya, lanjut dokumen nomor 26. Ya, kembali di sini ada faktur ya. Di sini ada faktur kembali, yaitu penjualan secara kredit, sama kita masukkan seperti tadi. F12 strip berapa itu? Strip 5, tanggalnya tanggal 26 Desember. Ya, keterangannya kembali penjualan jasa kredit. Oke, jurnalnya di sini karena kita menjual jasa secara kredit, maka kita akan dapat piutang. Kita akan catat dengan account receivable. Jumlahnya di sini yang termasuk PPN totalnya adalah 214.500. Oke, di mana piutang yang kita terima itu terdiri dari nilai penjualannya, ya penjualannya atau jumlahnya ini akan kita catat dengan akun laundry income. Itu nilainya adalah 195.000. Kemudian kita kenakan PPN atas penjualan jasa itu. Kita akan catat menggunakan PPN outcome. Ya, nilai PPN-nya adalah 19.500. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah kita tap, kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 27. Di sini ada bukti kas keluar, ini untuk pembayaran angsuran bank. Jadi perusahaan mengeluarkan uang ini untuk membayar angsuran bank, di mana jumlah angsurannya adalah 2.500.000. Kemudian ada denda di sini, bunga ya, kita bisa gunakan bunga atau bunga atas nilai hutang kita, sehingga jumlah yang kita keluarkan untuk membayar angsuran bank ini adalah 2.750.000. Oke, kita akan catat di sini nomornya C berapa itu? 12-7, tanggalnya 27 Desember
2013 ya. Keterangannya adalah angsuran bank. Oke, lalu kita akan catat ya, karena kita statusnya membayar angsuran, maka untuk angsuran sendiri atau nilai hutang ini akan kita catat dengan apa ini? Bank BCA Loan ya. Kita catat dengan Bank BCA Loan, nilainya 2.500.000. Oke, sedangkan dendanya ini akan kita catat menggunakan denda angsuran. Apakah ada di sini denda angsuran? Kalau tidak ada berarti kita bisa gunakan akun bank service charge. Pakai interest expense ya, beban bunga ya. Kita akan catat menggunakan beban bunga 250.000. Ya, sehingga uang yang kita keluarkan untuk membayar adanya hutang bank ini beserta dendanya ini kita akan gunakan bayarnya menggunakan cek ya. Pakai bank BCA karena yang kita keluarkan ini di atas 1 juta, sehingga kita harus bayar dengan menggunakan cek. Kita catat pakai akun bank BCA ini. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah, pastikan out of balance-nya 0, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen nomor 28. Ada faktur kembali ya, ada penjualan lagi, ada penjualan jasa secara kredit. Caranya sama untuk menginput dokumen transaksi penjualan kredit. Kita masukkan nomornya dulu. F12-5, tanggalnya masih tanggal 28. Tanggal 28 Desember 2013. Keterangannya bisa kita kasih penjualan jasa kredit. Ya, atas adanya penjualan jasa secara kredit, otomatis kita akan catat di sisi debit menggunakan receivable atau piutang dagang atau piutang usaha. Ini nilainya kita catat untuk yang total termasuk PPN ini. 693.000. Oke, jumlah nilai piutang dagang ini terdiri dari nilai penjualannya. Kita akan catat dengan akun laundry income ini. Jumlahnya adalah di situ yang kita ambil jumlah ini, kolom jumlah ini 630.000. Dengan nilai PPN ya, PPN-nya sendiri akan kita catat dengan menggunakan PPN outcome, yaitu PPN yang dikenakan atas penjualan. Oke, nilainya 63.000 sudah sesuai dengan dokumen. Kalau sudah kita tap ke bawah sampai out of balance-nya kembali 0. Kalau sudah kita record. Lanjut dokumen nomor 29. Di sini ada bukti kas masuk. Oke, atas bukti kas masuk ini keterangannya kita lihat di sini adalah pelunasan piutang. Berarti kita menerima adanya penerimaan piutang atau pelunasan hutang oleh customer. Oke, adanya penerimaan ini akan kita catat. Caranya adalah kita masuk di sini nomornya BKM-4 tanggal 29 ya. 29 Desember 2013, keterangannya penerimaan piutang. Ya, atas adanya penerimaan piutang ini otomatis karena kita menerima uang akan kita catat menggunakan kas. Nah, kas di sini atas penerimaan ini kita akan catat menggunakan cash on hand ya. Sesuai kebijakan akuntansi bahwa semua penerimaan itu akan dicatat menggunakan cash on hand, kemudian pada akhir periode nanti akan kita lakukan penyetoran terhadap bank seperti itu. Oke, nilainya di sini yang kita terima adalah 231.000. Atas nilai piutangnya sendiri sama ya, kita pakai akun receivable, nilainya sama yaitu 231.000. Oke, kalau sudah seperti ini, out of balance sudah 0, kita record. Oke, dokumen nomor 30. Nah, ini yang barusan saya sampaikan tadi bahwa di akhir bulan akan dilakukan penyetoran ke bank atas semua penerimaan yang diterima oleh cash on hand tadi atau kas di tangan tadi. Oke, dokumen nomor 30 tanggal 30 dilakukan penyetoran ke bank atas penerimaan tanggal 1, tanggal 6, tanggal 14, tanggal 16, tanggal 19, tanggal 20 dan tanggal 29 yang barusan kita input tadi. Oke, atas adanya bukti penyetoran bank ini, maka kita akan coba masuk ke akun ya, ke bank, ke tab menu bank ya. Jadi jangan ke tab menu akun lagi, kita masuk ke tab menu banking lalu masuk ke prepare bank deposit ini. Oke, di sini pastikan bahwa untuk deposit
itu akunnya, artinya kita akan mendepositnya kemana, ini pastikan akunnya adalah Bank BCA. Kemudian pada saat pengaturan link akun, sekali lagi ya, ini awas hati-hati nih, pada saat pengaturan link akun pastikan bahwa link akun untuk akun n-banking akun, pastikan bahwa untuk bank akun for undeposit fund ini akunnya adalah cash on hand, jangan petty cash. Kalau masih petty cash silakan kalian ubah jadi cash on hand dengan cara klik panahnya, kemudian kita pilih akunnya cash on hand seperti itu. Karena kenapa harus cash on hand? Karena statusnya dari cash on hand ini atau cash ditangani kita akan store ke bank, sehingganya untuk bank akun for undeposited fund ini pastikan akunnya adalah cash on hand. Oke, kalau sudah baru kita akan lakukan. Oke, di sini nomornya untuk ID-nya kita gunakan BPB 12 step 1, tanggalnya tanggal 30 Desember 2013. Oke, perhatikan di sini kita akan coba checklist mana-mana yang akan kita store ke bank, yaitu tanggal 1. Ya, tanggal 1 berarti yang ini. Ya, kita klik di sini. Kemudian tanggal 6, ya berarti yang ini. Kemudian tanggal 14. Tanggal 14 berarti yang ini ya. Ya, yang penjualan tunai ini. Lalu kemudian tanggal 16 berarti yang ini. Kita checklist lagi. Lalu tanggal 19, ya ini kita checklist lagi. Tanggal 20 ini penerimaan piutang, dan yang terakhir adalah tanggal 29 penerimaan piutang lagi. Oke, sehingga jumlah yang kita storekan di sini adalah 6.254.050. Kita sesuaikan di sini apakah sudah betul akumulasi total yang akan kita depositkan ke bank. Di sini adalah 6.254.050 rupiah. Oke, sudah sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen. Kalau sudah seperti ini kita record. Ya, sehingga di sini yang kita storekan ke bank tadi otomatis akan masuk ke rekening Bank BCA. Seperti itu. Sehingga di sini yang tertinggal hanya yang bukan penerimaan saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita cancel. Oke, baik. Lalu kemudian lanjut dokumen nomor 31. Di sini ada bukti memorial, 32 juga bukti memorial ya. Saya rasa sementara karena begitu panjang durasi untuk pembahasan mengenai penyesuaian di MyOp ini, saya akan coba lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.